Beliau mengatakan ini harus kita sampaikan kepada manusia. Mereka lebih suka belajar ilmu tahsin Al-Quran dibanding mendengarkan ilmu tentang belum lama ini saya ke Batam dan saya bertemu salah seorang ustadz senior yang lebih senior daripada saya di kota Batam, dan dia menyampaikan kepada saya sebuah hal yang membuat dia sedih. Apa itu? Dia datang ke sebuah tempat, ke sebuah daerah untuk mengajarkan ilmu tauhid. Bertepatan dengan waktu pengajian ilmu tauhid ada pelajaran tahsin. Orang berbondong-bondong ke tahsin dan tak berbondong-bondong kepada pelajaran tauhid. Allah menjadi saksi bahwa itu beliau sampaikan di depan banyak para ustadz dan para pengurus yayasan-yayasan Batam yang sedang berkumpul ketika itu di malam itu. Beliau mengatakan ini harus kita sampaikan kepada manusia, dan manusia jangan salah. Ini harus kita sampaikan kepada orang-orang yang pengajian. Jangan orang sepengajian salah. Mereka lebih suka belajar ilmu tahsin Al-Quran dibanding mendengarkan ilmu tentang tauhid. Beliau mengatakan bukan sayanya, saya tak dihadiri tak apa-apa, tapi kalau sudah merasa membaca Al-Quran dengan membenarkan huruf lebih hebat daripada ilmu tauhid, ini bencana. Kita mengatakan bagus, silakan belajar ilmu tauhid, bagus. Silakan belajar ilmu tahsin, bagus, tapi jangan ditabrakkan dan jangan disepelekan tauhid gara-gara keasikan belajar ilmu tahsin. Ilmu tahsin itu ilmu sapot membacanya saja. Sapot membaca saja, saudaraku. Setelah membaca, pelajari isinya. Setelah pelajari isinya, amalkan isinya, baru engkau ahli Al-Quran. Bukan ahli sekedar makharijul huruf dengan suaramu yang indah yang Allah berikan. Bukan engkau yang membuat keindahan suaramu, Allah yang menghibahkan itu kepadamu. Dan Allah bisa cabut kapanpun Allah mau, Allah cabut. Karena engkau indah-indahkan suaramu, lalu datang ain, orang hasad kepadamu, berubah seketika suara indahmu bagaikan kaset pita yang sudah tidak beres. Bisa. Hati-hati loh. Harusnya semakin dekat dengan Al-Quran semakin tawadhu. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran yang kami turunkan itu kepadamu wahai Nabi, mubarakun, kitab yang penuh berkah. Untuk apa diturunkan? Liyadabbaru ayatih, agar ditadabburi, mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara, dan agar mereka mengambil pelajaran ulul albab, orang-orang yang berakal. Mereka pelajari Al-Quran, mereka ambil intisari Al-Quran, mereka amalkan intisari Al-Quran. Itulah tujuan Allah menurunkan Al-Quran. Maka saya menasihati diri saya sendiri, menasihati Anda saudaraku, saudariku, sama-sama nasihat ini kepada saya, bukan hanya untuk Anda saja. Wallahi bukan untuk Anda saja, untuk saya juga. Mari kita tadabburi Al-Quran, mari kita baca Al-Quran, mari kita pahami isi Al-Quran, masih kita hayati isi kandungan Al-Quran. Indah sekali hidup kalau habiskan waktu untuk itu.
Kenapa? Panduan dari Allah, Rabb yang paling kita cintai. Tahu apa Al-Quran? Kata-kata ilahi, perkataan-perkataan Allah pencipta langit dan bumi. Tidakkah kita lebih cinta itu dibanding perkataan orang-orang entah siapa-siapa? Perkataan pujangga-pujangga, syair-syair para pujangga, perkataan para ahli politik, perkataan para ahli bisnis. Lebih baik perkataan Allah pencipta langit dan bumi. Namun gara-gara hidup sudah beda visi, akhirnya salah dalam misi. Visi hidup tak jelas, maka misi hidup luntang-lantung. Maka jelaskan visi hidup kita mau ngapain hidup di permukaan bumi ini. Tujuan kita hidup di permukaan bumi ini adalah agar kelak dengan apa yang kita lakukan di permukaan bumi, Allah ridho kepada kita, Allah masukkan kita ke surga, Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita. Di surga bertemu dengan Allah, zat yang paling kita cintai. Untuk itulah kita hidup. Fafirru ilallah, berlarilah kalian wahai manusia, berlari, 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 bukan jalan santai. Ilallah, berlarilah kepada Allah. Dan hilangkan di benak anda wahai saudaraku muslimin dan muslimat, berlari itu hanya bisa dipakai oleh seorang ustadz. Saya yang tak ustadz tak bisa berlari. Itu tipuan syaitan. Anda bisa berlari lebih daripada ustadz. Anda bisa berlari lebih daripada gurumu sendiri. Anda bisa berlari lebih baik daripada seluruh ahli ilmu yang ada di negerimu kalau engkau mau berlari, sebenar-benar berlari. Jangan katakan saya tak hafal Al-Quran bagaimana cara berlari. Jangan katakan saya tak alumni Madinah, saya tidak alumni Mesir bagaimana cara berlari. Bodoh. Guru mengajarkan ilmu tawadhu, Anda bisa lebih tawadhu dari gurumu. Guru mengajarkan ilmu qanaah, Anda bisa lebih qanaah dari gurumu. Guru mengajarkan ilmu husnudzon, Anda bisa lebih baik husnudzon Anda daripada gurumu. Guru mengajarkan tahajud, Anda bisa lebih hebat tahajud daripada gurumu. Guru mengajarkan masalah puasa, Anda bisa lebih banyak dan lebih hebat dan lebih ikhlas puasanya lebih daripada gurumu, kalau mau. Tapi syaitan menciptakan rintangan. Nggak mungkin engkau bisa mengalahkan gurumu. Nggak mungkin engkau bisa mengalahkan gurumu. Gurumu hebat, engkau siapa? Gurumu hebat, engkau siapa? Untuk membuat engkau tak berlari. Alangkah indahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ada orang-orang di antara manusia hidup di tengah-tengah manusia, tak dikenal. Tak ada yang tahu siapa dia, padahal dia orang yang sangat mulia di sisi Allah. Kalau dia hilang di sebuah majlis, orang tak menganggap ada yang hilang. Kalau dia hadir di sebuah majlis, orang tak menganggap ada orang hebat yang hadir. Tapi kalau sudah bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan sumpahnya. Karena sangat dekat dengan Allah, sangat kenal dengan Allah, sangat pandai bermuamalah dengan Allah. Namun orang tak tahu siapa dia. Ini bukan guru pasti. Ini bukan ulama pasti. Ini bukan ustadz yang khutbah pasti. Karena ustadz itu pasti dinanti, kedatangannya dihormati, kepergiannya terasa hilang. Dia bukan ustadz. Dia bukan ulama. Hidup awam.
hidup miskin. Orang tak tahu siapa dia, hanya Allah yang tahu takwanya yang melebihi orang-orang di zamannya, yang melebihi takwa orang-orang di negerinya. Siapa bilang mendekat kepada Allah itu tak bisa mengalahkan ustaz? Salah rumus. Terperangkap dengan jebakan iblis agar Anda tak mau berlari dan Anda merasa tak bisa berlari. Ada apa tak bisa? Bisa, wallahi bisa.